senang sekali saya Gia Clarissa kembali menyapa Anda dalam program CNN Indonesia Forward Special Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Tentunya akan ada banyak isu dan tema menarik yang akan kita angkat bersama anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Nah, kali ini kita mau membahas sesuatu yang cukup menarik, cukup dekat dengan masyarakat, yaitu tentang ketersediaan transportasi publik yang aman dan juga nyaman. Kalau di Jawa Timur mungkin kita sudah banyak yang tahu tentang bus Transjatim. Nah, ini memang untuk pemenuhan kebutuhan transportasi di wilayah aglomerasi di Jawa Timur ini kian berkembang pesat. Namun bukan berarti tanpa tantangan. Hari ini kita mau melihat sebenarnya apa saja sih tantangan kemudian PR dari pemerintah Provinsi Jawa Timur dari POV atau sudut pandang dari DPRD Provinsi Jawa Timur. Tentunya saya tidak sendiri, hari ini saya ditemani oleh Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur dengan Bapak Kusnul Arif dari fraksi Nasdem. Halo Pak, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Gia. Terima kasih banyak Pak. Ini kali pertama ya di CNN untuk hadir di podcast. Terima kasih sebelumnya. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Mbak Gia juga sehat ya? Oh, sehat. Alhamdulillah. Terima kasih juga hari ini sudah hadir. Ini tadi sebelumnya di sini dari mana aja nih Pak? Soalnya kami ini memang tertarik banget nih berdiskusi dengan Bapak karena banyak sekali tema dari Komisi D yang ingin kita angkat. Salah satunya masalah transportasi. Iya. Hari ini kebetulan agak sedikit padat Mbak Gia. Tadi pagi kita ada rapat komisi juga ada rapat paripurna dan ada beberapa kegiatan kedewanan. Alhamdulillah hari ini juga berkesempatan hadir di podcastnya CNN. Semoga nanti diskusi kita ada manfaat buat masyarakat Jawa Timur, khususnya pengguna angkutan massal. Oke Pak, kita akan membahas masalah transportasi massal. Namun sebelumnya kita juga ingin mengenal Pak Kusnul Arif lebih jauh lagi. Nah ini sebelumnya Pak, kita ingin tahu juga sebelumnya nih, sebelum Anda menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, boleh dong ceritain sedikit background Anda, apa nih, kemudian dari dapil mana, gimana Pak, sampai akhirnya bisa sekarang berada di DPRD Provinsi Jawa Timur. Saya berangkat dari Dapil 8 itu Kota dan Kabupaten Kediri. Alhamdulillah di 2024 yang lalu diberikan amanah sama masyarakat yang ada di Dapil 8. Tapi sebelum itu memang berkesempatan juga untuk duduk di legislatif di tingkat kabupaten, di Kabupaten Kediri dari fraksi yang sama Partai Nasdem 2019 sampai 2024. Keseharian di luar tugas kedewanan ada beberapa kegiatan. Bakul jamu saya Mbak. Waduh, bakul jamu ya. Ya distributor jamu tradisional. Kemudian ada beberapa kegiatan lain terkait dengan media. Ada radio dan ada beberapa portal. Ada juga portal berita online. Oke. Gitu Mbak Gia. Luar biasa sekali perjalanan Anda hingga sampai hari ini bisa menjadi wakil rakyat di DPRD Provinsi Jawa Timur. Bapak melihat dari title Anda dan perjalanan Anda, tampaknya Anda memang sudah dari dulu terbiasa bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga cukup ada yang berbeda nggak Pak ketika Anda masih di menjadi anggota legislatif di kabupaten dan sekarang di Provinsi Jawa Timur. Menurut Anda ada sesuatu tantangan yang baru nggak? Tentunya satu waktu. Waktu karena yang diayahi cukup banyak. Dulu kalau bicara di kabupaten itu kan satu dapil, kebetulan saya berangkat dari dapil 1 itu ada 6 kecamatan. Kemudian di provinsi ini kan akhirnya harus mengakomodir total di kabupaten sama kota. Ada 26 kecamatan di Kabupaten Kediri plus 3 kecamatan di Kota Kediri. Banyak teman, banyak sahabat, banyak dulur, kemudian ada banyak masyarakat yang waktu itu khususnya membersamai kami, membersamai saya di 2024 dan tanggung jawab moral saya harus hadir di tengah-tengah mereka. Tanggung jawab moral saya bagaimana bisa memberikan manfaat dengan kepada mereka masyarakat yang ada di Dapil 8, khususnya yang ada tupoksinya kami di provinsi sebagai tugas kami diantaranya adalah baik itu bicara legislasi atau lebih tepatnya pembuatan perda, kemudian pengawasan maupun penganggaran. Bagaimana tupoksi kami ini akhirnya bisa memberikan manfaat di Dapil 8. Tentunya sekarang sudah masuk ke DPRD Provinsi Jawa Timur, tanggung jawab Anda semakin besar lagi. Melihat kebutuhan masyarakat Jawa Timur saat ini, perkembangan zaman Pak, kita melihat kita udah mulai masuk ke temanya nih berarti. Ngelihat Jawa Timur salah satu
kota yang cukup padat, kota yang Iya. cukup sibuk, Mhm. tentunya ketersediaan dari transportasi menjadi salah satu Iya, hal betul yang betul. sangat penting. Mhm. Sejauh ini Anda melihat bagaimana sih untuk perkembangan transportasi publik di Jawa Timur, Pak? Sudah cukup memfasilitasi kebutuhan warga atau seperti apa? Kalau dibilang cukup, pasti kurang pasti Mhm, kurang. mhm, Tapi ketika bicara ini menjadi sebuah hal yang bermanfaat pastinya iya. mhm, Kami menilai bahwa ini harus terus berprogres, mhm, harus terus bertumbuh, terkait dengan angkutan massal. Bahwa kehadiran Transjatim di Jawa Timur yang saat ini sudah beroperasi 6 koridor mhm, dan nggak lama lagi akan juga beroperasi koridor ke-7, mhm, tentunya membawa manfaat buat masyarakat khususnya dari sisi kenyamanan, ketepatan waktu, kemudian secara ekonomis ini juga mhm, sangat terjangkau mhm, dan tidak hanya bicara Transjatim saja ketika mhm, bicara angkutan massal, tapi ada banyak yang kemudian dinas perhubungan ini juga mengembangkan beberapa hal terkait dengan angkutan massal termasuk yang nantinya ada Translaut, oke, sekarang mungkin masyarakat masih sedikit mengenal tentang bus Transjatim. Transjatim. Cuman kalau kita Mhm. melihat manfaatnya sebenarnya ini sudah cukup banyak progresnya ya Pak, dari Mhm. dulu awal cuma beberapa koridor, ketersediaan armadanya. Iya. Nah, kalau Anda melihat Mhm. Pak, kalau Transjatim saat ini rata-rata masih tersedia di tempat-tempat dengan mobilitas yang tinggi. Iya Nah, betul. kira-kira untuk target ke depan dan kira-kira apa sih yang perlu dibenahi Pak untuk mungkin dari sisi lokasi dulu ya kita Iya berbicaranya ya. iya. Ini sebenarnya mana nih lokasi-lokasi yang diprioritaskan saat ini? Iya, prioritasnya memang tentunya ada di kota-kota besar ya, Mhm, Surabaya, Sidoarjo, mhm, Gresik, kemudian Bangkalan sudah atau Madura, mhm, kemudian Mojokerto, Lamongan juga sudah berprogres. Dari 6 koridor ini ada sedikitnya 110 armada, Mbak. mhm, Kemudian nanti beranjak Oktober insya Allah ada koridor 7 yang akan beroperasi. mhm, Masih berkutat di wilayah tersebut. mhm, Bahwa nanti ke depannya menjadi tantangan kami tentunya ada expand. Selesai urusan gerbang Kertosusila, mhm, itu harus ada expand, di antaranya adalah Malang Raya. Kemudian di antaranya adalah eee, Karisidenan yang ada di Jawa Timur. Bahwa ada titik-titik yang kemudian harus kemudian nanti Transjatim hadir, mhm, baik di Bojonegoro, baik itu di Jember, baik itu di Malang, baik itu di Kediri, di Madiun dan seterusnya. Ini tantangannya ke sana. mhm, Kemudian tantangan berikutnya di antaranya adalah penambahan jumlah armada. Karena bagaimanapun juga 6 koridor ini ada beberapa titik khususnya di koridor 1 ini okupansinya selalu full ya Mbak ya, mhm, full mencapai di atas 100% terus harusnya ini. mhm. Nah maka ada upaya yang harusnya dilakukan di Sub, di antaranya adalah penambahan armada luxury yang tidak berbasis subsidi. Oke. Ini juga terus dikembangkan oleh Dinas Perhubungan Jawa Timur, Mbak Gea. Oke, melihat kebutuhan masyarakat, Iya, ada yang ada subsidi, kemudian ada yang kualitas premium begitu ya. betul, Nah, ini iya, tentunya akan semakin menarik untuk kita iya, bahas. iya. Namun kita jeda Mhm, sebentar Pak, kita siap, akan lanjutkan di segmen kedua karena masih banyak tantangan untuk pengembangan transportasi publik yang nyaman dan aman dan bermanfaat bagi masyarakat Jawa betul. Timur. Tetap Makasih bersama Mbak. kami di CNN Indonesia Forward Special Podcast DPD Provinsi Jawa Timur. Ikuti laporan khas redaksi yang mendalam dan terpercaya bersama CNN Indonesia. Prosedur medis vaksintomi diusulkan menjadi salah satu syarat bagi penerima bantuan sosial. Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Barat Didi Mulyadi. Jangan lewatkan redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Forward Special Podcast DPD Provinsi Jawa Timur, masih membahas seputar tantangan dalam pengembangan transportasi Iya, massal yang aman dan nyaman di Provinsi Jawa Timur. Pak, tadi sudah Anda singgung terkait dengan beberapa tantangan dan iya, iya, PR dan mungkin ada sedikit inovasi untuk kedepannya terkait dengan penambahan armada, betul. kemudian pemisahan dengan yang kualitas premium dan ada yang disubsidi seperti itu Iya, ya. iya. Nah Pak, untuk
masalah armada, ini kan kaitannya dengan waktu tunggu ya. Betul, Nah, ini betul. kerap menjadi permasalahan juga loh Pak dari masyarakat, kerap enggan mencoba transportasi massal karena mereka takut nih karena armadanya terbatas, kaitannya waktu tunggunya jadi lama. Nah, itu sudah ada pembahasan tidak kalau di DPRD? Iya, kita pahami bersama bahwa Transjatim ini sebetulnya bukan B2B ya, bukan bisnis, tapi kita bagaimana memberikan layanan kepada masyarakat dari sisi akses transportasi yang hemat, aman, nyaman. Kita pahami bersama dengan 110 armada yang ada di koridor 1 sampai 6, dibilang terbatas ada, khususnya di koridor 1 yang peaknya sudah luar biasa lah. Kemudian kita juga pastikan juga bahwa feeder ini juga tantangan kita, kemudian halte yang ramah disabilitas juga menjadi tantangan kita. Kalau di Transjatim sudah ada Mbak bangku yang memang kita khususkan untuk difabel. Tapi kalau kita bicara halte dan seterusnya, memang harus ada inovasi dan improvisasi. Termasuk bagaimana penumpang ini harus nyaman ketika naik Transjatim. Oke, sudah banyak sebenarnya untuk Iya. pengembangan ya dari awal mulai buka dari koridor 1, sebenarnya sudah banyak Iya, konsep-konsep yang ingin dikembangkan Hmm. terkait transportasi massal bus Transjatim ini sendiri Pak. Nah ini tapi memang ketika saya sempat berbicara dengan akademisi ya Pak, dari sisi transportasi sebenarnya selain ketersediaan armada juga aksesibilitas ketika menuju ke tempat bus Transjatim ini Iya, menuju ke ada. halte ya. Nah begitu menuju ke haltenya itu juga kerap menjadi permasalahan, jauh dari rumah, jauh dari tempat perkantoran. Sudahkah itu menjadi bahasan di DPRD Provinsi Jawa Timur, kira-kira Pak ini solusinya seperti apa? Ya, kita pahami bersama Mbak ya. Jadi kalau kemudian bisa mengakomodir seluruh masyarakat dengan populasi yang cukup banyak, dengan luasan wilayah yang cukup besar, tentunya ini terus berprogres. Upaya itu terus ada. Bagaimana kita menambah halte itu ada. Kemudian ada satu jarak memang yang kemudian mengharuskan masyarakat untuk mengeluarkan ongkos menuju halte. Bahkan pada titik tertentu belum sampai mengakomodir kebutuhan beliau ke sasaran atau tujuan. Itu menjadi tantangan kita, tapi dengan sekali lagi dengan upaya yang sudah dilakukan Dinas Perhubungan dengan kemampuan fiskal yang ada, ini kita sudah melakukan kajian bagaimana supaya rute ini benar-benar bisa memberikan manfaat lebih banyak buat masyarakat yang ada di Jawa Timur. Kalaupun ada 1, 2, 3 atau beberapa case yang kemudian masyarakat harus datang menuju halte mengeluarkan anggaran lagi, ya mohon maaf, tentunya ini akan terus berproses. Kalau kita ngomongin akses penghubung seperti bisa kita ambil contoh di Surabaya, ini mungkin ada feeder ya, angkutan seperti Wirawiri. Betul. Kemudian juga itu berproses dan bagaimana untuk daerah-daerah lainnya Pak? Mungkin kalau kota besar oke lah ada angkutan lainnya, angkutan penghubung. Ini kalau di kota besar, nah kalau kota-kota kecil begitu bagaimana sih Anda melihatnya untuk problem transportasi massal hari ini? Ya, ke depan Transjatim ini akan expand tidak hanya di ibu kota provinsi, tidak hanya di Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Gerbang Kartosusila, tapi juga tadi saya sampaikan juga akan expand di beberapa karisidenan yang ada di Jawa Timur, ex-karisidenan yang ada di Jawa Timur, seperti yang ada di Kediri, seperti ada di Madiun. Yang saya pahami, kabupaten-kabupaten tersebut masih memiliki problem transportasi secara umum. Kenapa? Mobilitas tinggi. Jarak tempuh satu titik ke titik yang lain juga memerlukan biaya yang cukup mahal. Apalagi ketika nanti bicara di Malang. Malang ini insya Allah kalau tidak ada perubahan November Mbak. November Malang Raya ini sudah ada koridor Malang Raya 1 dan berprogres insya Allah nanti bisa sampai 3 koridor di Malang Raya. Dan Pak kita juga melihat bahwa memang sebenarnya kalau tadi itu permasalahan dari pengembangan transportasi massal itu tidak hanya dari infrastrukturnya saja, tidak hanya ketersediaan busnya saja, namun ternyata mengubah mindset masyarakat ini juga masih tantangan loh. Bagaimana sih akhirnya bisa ayo kita beralih ke transportasi massal. Kalau kita ngeliat di negara-negara maju semuanya sudah seperti itu, udah mereka ada MRT, ada dan itu bukan hal yang tabu ketika naik transportasi massal. Kira-kira apa Pak kalau tantangannya?
mengubah mindset ya. Mengubah lebih baik. mindset masyarakat. Iya. Dengan 6 koridor yang sudah berjalan dan 110 armada ini, respon masyarakat begitu luar biasa, Mbak. Mungkin ketika kita bicara jauh lebih besar lagi, support yang kemudian dimunculkan oleh Dishub, ada potensi yang memang menjadi tantangan berikutnya adalah bagaimana merubah mindset masyarakat yang mungkin ngapunten, naik angkutan umum berdesak-desakan gitu kan. Kemudian naik angkutan umum ini prestisnya kurang misalkan, saya lebih nyaman naik kendaraan pribadi dan seterusnya dan seterusnya. Merubah mindset itu tentunya ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya adalah bagaimana kita mengedukasi baik online maupun offline menggunakan media sosial bahwa berkendara dengan transportasi umum angkutan massal ini tentunya banyak kebaikan. Satu, kita bicara timing yang insya Allah lebih tepat, kemudian biaya yang cukup terjangkau, kemudian kepastian waktu, kemudian yang ketiga adalah yang pasti ini mau nggak mau harus diamini, resiko kecelakaan di jalan ini berkurang. Saya ingat antara Januari sampai Juli ini penumpang yang sudah merasakan manfaat atau masyarakat yang sudah terlayani ini lebih dari 4 juta, Pak. 4 juta ini ya penumpang, Mbak ya. Yang mungkin ada beberapa case pasti orang yang sama. Artinya berapa resiko-resiko kecelakaan ngapunten ketika berkendara dengan menggunakan motor ini bisa kita kurangi dengan masyarakat mengikuti atau naik transportasi umum seperti ini. Kemudian yang baru-baru ini saya dengar juga masih fresh ya. Saat ini dari Komisi D sendiri sedang membahas tentang masalah transportasi publik yang terintegrasi. Betul. Nah ini mumpung masih baru Pak, boleh nggak diceritakan dulu nih di CNN dengan masyarakat Jawa Timur Pak. Apa sih sebenarnya yang sedang dibahas, sedang digodok terkait regulasi ini Pak? Menarik deh sepertinya nih. Saya agak sedikit buka sebentar Pak. Kebetulan baru tadi pagi, jadi kita ada perda inisiatif DPRD yang akan membahas terkait dengan persoalan transportasi. Tidak hanya kemudian kita bicara Transjatim, tapi kita bicara transportasi secara menyeluruh. Bahasanya kita lagi gagas adalah transportasi publik yang terintegrasi. Bagaimana nanti di Jawa Timur ini sesuai dengan nawacitanya Gubernur, ada Jatim Akses, bahwa nanti kaitannya dengan transportasi kita tidak kemudian hanya bicara transportasi darat, tapi juga nanti ada laut, kemudian tidak hanya bicara bus, tapi nanti ada kereta api dan semuanya. Bicara peraturan daerah ini harapannya nanti ada payung hukum ketika Dinas Perhubungan Provinsi ini melakukan banyak kegiatan yang kaitannya dengan layanan publik, khususnya pengguna jalan atau transportasi. Bahwa banyak harapan-harapan yang nanti kemudian bisa muncul dengan adanya perda ini, Mbak. Kenapa Transjatim nanti akan expand, tidak hanya di Surabaya, tidak hanya di Gresik, tidak hanya di Sidoarjo seperti yang tadi saya sampaikan, tapi juga di kabupaten yang lain, yang tentunya di sana pasti ada perda-perda lokal. Bagaimana perda ini nanti bisa bersinergi, bagaimana supaya perda ini kemudian nanti tidak berbenturan tapi saling mengisi. Kita memastikan keamanan, kita memastikan kenyamanan masyarakat Jawa Timur ketika menggunakan moda transportasi. Itu tujuan kita menggagas perda inisiatif tersebut, Mbak. Perda inisiatif transportasi terintegrasi. Betul. Terintegrasi. Jadi tidak hanya tersedia di kota-kota besar saja, namun juga mulai masuk ke kota kabupaten kecil di wilayah Jawa Timur. Iya. Tentunya itu juga pasti akan ada tantangan dan juga kita butuh komitmen tidak hanya dari pemerintah namun juga pembuat regulasi. Kalau dari sini kita melihat dari sudut pandang DPRD Provinsi Jawa Timur, kita akan bahas di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Forward Special Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Ikuti
Ikuti laporan khas redaksi yang mendalam dan terpercaya bersama CNN Indonesia. Prosedur medis vaksinatomi diusulkan menjadi salah satu syarat bagi penerima bantuan sosial. Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Jangan lewatkan redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Forward Special Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Tadi mulai dari perkembangan bus Transjatim dan transportasi, masalah lainnya sudah kita bahas. Masalah tantangan sedikit banyak sudah kita bahas juga. Pak, dari perspektif Anda dari sudut pandang seorang Kusnul Arif sendiri, Anda punya gambaran apa sih Pak terkait dengan transportasi publik ke depannya untuk Jawa Timur, transportasi yang seperti apa sih Pak? Iya, tentunya transportasi yang terintegrasi, nyaman, aman. Ini yang kemudian harus dimiliki di Jawa Timur. Jadi ada kepastian waktu, ada kepastian keselamatan lah setidaknya. Ini yang kemudian harus ada di Jawa Timur. Nah, saya yakin Pemprov Jawa Timur ketika bicara transportasi ini sekali lagi tidak dalam rangka berbisnis dengan masyarakat, tapi bagaimana memberikan support dan dukungan layanan transportasi yang murah juga. Ada duit rakyat di sana Mbak soalnya, dan ini kembalinya salah satunya di antara adalah dengan memberikan subsidi dengan konsep pelayanan bus Transjatim itu. Kemudian kita juga melihat itu adalah mimpi Anda ya, melihat dan melihat sebenarnya untuk transportasi publik yang massal ya di Jawa Timur sendiri kita sudah melihat banyak sekali memberikan manfaat ya, walaupun dengan segala tugas dan PR ke depannya begitu. Nah, kalau saya dengar juga kalau di Jawa Timur ada pandangan untuk masalah LRT Pak. Nah, apakah memang di DPRD sudah mendengar atau sempat dibahas seperti itu? Nah, ini gimana, kita ingin tahu untuk update-nya Pak, LRT di Jawa Timur. Mungkin nggak sih? Ya, tidak ada yang kemudian tidak mungkin Mbak. Menjadi bahan diskusi kita, menjadi bahan kajian kita pasti iya. Cuman apakah itu akan bisa dilaksanakan di 2026, 2027, tentunya kita lihat dinamikanya nanti. Termasuk ketika bicara MRT. Ada masukan-masukan masyarakat bagaimana layanan publik ini kemudian bisa berkembang luas. Di antara tadi yang Mbak Gia sebutkan LRT. Nah, ini tentunya bisa menjadi pematik kami bagaimana bisa memberikan layanan yang baik buat masyarakat yang ada di Jawa Timur. Tetap ada potensi itu Mbak. Tetap ada potensi. Ya. Mimpi itu kan tentu boleh tidak dong. terbatas ya, boleh saja dong. Iya, boleh. Terbukti juga adanya bus Transjatim hari ini juga tentunya dengan konsep yang tidak sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun. Betul. Ya di konsep dan terjadi dan memberikan banyak manfaat kepada masyarakat itu sendiri. Oke, komitmen dari DPRD Jawa Timur sendiri seperti apa Pak? Tapi sebelum kita berangkat ke komitmen sendiri Pak, kita tadi mungkin sempat Anda singgung masalah jumlah armada, kemudian kaitannya dengan meminimalisir angka kecelakaan dengan penggunaan transportasi massal. Tentunya harus ada pengawasan bagaimana mode transportasi yang disediakan ini memang benar-benar aman Pak. Itu bagaimana untuk pengawasannya dan nanti siapa yang memantau dan lain sebagainya supaya memang masyarakat mendapatkan manfaat yang maksimal. Iya, di sub Jawa Timur khususnya, saya menilai cukup progresif, cukup akomodatif dan komunikatif terkait dengan pelayanan, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kita harus akuin bahwa Transjatim ini diselesaikan atau sudah sampai tahapan 110 armada. Banyak hal yang kemudian yang sudah dilalui oleh Disub. Bagaimana memastikan kondisi keamanan, kenyamanan. Kemudian sudah ada 6 koridor bahkan mau 7. Pengalaman-pengalaman yang sudah ada oleh Disub ini tentunya menjadi rekomendasi Disub dalam memberikan pelayanan maupun controlling. Nah, kami yang ada di Dewan tidak sekali 2 kali Mbak, kita selalu bahas ini. Transjatim memang menjadi sesuatu yang nyaman untuk dibahas karena ini memberikan layanan publik. Kita hadir di beberapa terminal, kita hadir bersama Disub memastikan bagaimana Transjatim ini benar-benar sesuai harapan masyarakat termasuk kenyamanan. Bahwa
taruhlah kalau kita bicara angkutan umum pada umumnya harus ada kir, harus ada ramcek dan semua itu sudah dilakukan semua. Dan saya pikir apakah itu terus harus diimprovisasi dan diinovasikan? Pasti harus. Bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik termasuk memastikan keselamatan pengguna transportasi tersebut. Kalau warga Ya. Kediri Pak, ada nggak yang protes ke Pak Kuswoyo? Pak, Iya. ini gimana nih kalau Kediri, gimana transportasi publiknya atau bagaimana pengembangan yang ada di sana Pak? Betul, tidak hanya Kediri, Mbak Gia. Mhm. Banyak masukan dari masyarakat bahwa Transjatim ini diminta hadir. Mhm. Baik di Jember, saudara-saudara kami yang ada di Jember, kemudian di Malang yang sudah digagas insya Allah nanti Oktober, kemudian di Madiun. Jadi bicara kesiapan, karena sebelum launch atau sebelum ditentukan ada koridor dalam satu kabupaten tertentu, di Sub sudah melakukan kajian yang sangat mendalam, yang komprehensif, tidak parsial. Kemudian sudah ada beberapa langkah termasuk komunikasi ke pemerintah daerah setempat, kemudian memastikan pengguna atau penyelenggara moda transportasi yang ada di kabupaten atau kota yang akan dilalui oleh rute Transjatim ini juga sudah didiskusikan sama teman-teman organnya, juga harus sudah komunikasi dengan baik. Ini yang sudah kemudian dilakukan oleh Disub, dan saya pikir tidak hanya Kediri, masyarakat kabupaten dan kota yang ada di Jawa Timur juga pasti akan menantikan layanan publik yang sekelas Transjatim. Jadi warga Jatim yang lainnya harap sabar menunggu dulu ya Pak ya. Karena memang sebenarnya semua sudah didiskusikan. Iya. Oke Pak, terakhir nih Pak, bagaimana Iya. untuk meyakinkan para masyarakat Jatim bahwa kita semua pemerintah, DPRD juga hadir ini untuk komitmen menyediakan transportasi massal di Jawa Timur yang terbaik dan bermanfaat. Ya. Bagaimana komitmen DPRD Jatim? Kami terus berupaya mendorong OPD kami, Dinas Perhubungan khususnya ini, benar-benar bahwa anggaran ini bisa dirasakan masyarakat luas. Transjatim ini anggarannya luar biasa, anggarannya cukup besar. Dan komitmen kami nanti bertambahnya koridor pasti nambah anggaran. Bertambahnya koridor lagi pasti nanti berlipat. Bahwa saat ini mungkin kalau di Dinas Perhubungan anggaran di APBD 2025 menyentuh angka hampir 1T, 970 something. Nah, di dalamnya itu ada Transjatim yang nilainya di atas 200 M. Pastinya nanti di 2026 pasti juga akan besar lagi Mbak. Tapi kalau untuk masyarakat Jawa Timur dan kembali ke masyarakat, kenapa tidak? Gitu kan? Ini komitmen kami di Komisi D untuk terus mengawal bahwa seiring dengan penambahan rute pasti ada penambahan anggaran. Kemudian dari sisi pengawasan, kami juga sering komunikasi baik rapat dengar pendapat bersama Dinas Perhubungan dan penyelenggara moda transportasi. Kemudian kami juga hadir menyaksikan langsung bagaimana Transjatim ini beroperasi dari satu terminal, kemudian di titik yang lain. Kemudian kita juga menerima aspirasi masyarakat, menerima masukan-masukan masyarakat. Kami pun sangat-sangat intens berkomunikasi supaya betul-betul yang sudah dilakukan oleh Dinas Perhubungan ini benar-benar bisa berimpact kepada masyarakat secara luas. Semua kembali ke masyarakat. Betul. Kami tunggu Pak untuk regulasi-regulasi dan juga kebijakannya sehingga memang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam hal ini adalah transportasi publik yang aman dan nyaman memang bisa terwujud di Jawa Timur. Amin. Segera dengan segala tantangannya tentunya. Siap Bagia. Dan terima kasih banyak Pak Kuswoyo Arif atas waktunya hari ini berbagi bersama CNN dan juga pemirsa. Mudah-mudahan semakin banyak manfaat yang Anda berikan. Tidak hanya untuk warga Kediri saja, namun secara Jawa Timur keseluruhan secara di umum. warga Jawa Timur. Sehat betul, selalu Pak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Gia. Sampai ketemu lagi Mbak Gia. Sampai ketemu lagi, ditunggu di CNN ya Pak ya. Nah, untuk next ya. Dan informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita hari ini di CNN Indonesia Forward Special Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Nantikan episode-episode berikutnya yang tentunya akan semakin menarik. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih banyak Pak.